banget dan alhamdulillah bisa diambil dari robekan gusi sama tulangnya. Itu kayak kemarin bedah kecil gitu pas dikerjain. Ya, alhamdulillah udah 2 minggu kan ya aku bed rest 2 minggu lebih gitu. Nah ini hari pertama aku bisa jalan keluar karena coaching nasi dan memang kondisinya udah lebih baik sih, udah lebih enakan gitu. Cuma memang mungkin kenapa kelamaan karena kan dan jadinya kayak kok lama banget sakitnya nggak berturut-turut. Jadi memang penyakit pertama itu aku pendarahan gara-gara ganti spiral. Nah spiral tuh kan aku udah 6 tahun pakai yang hormonal, artinya yang nggak ada datang ke bulannya. Tapi karena aku ganti, karena harusnya 5 tahun ini udah kelamaan, terus dia udah lengket posisinya, udah nggak bisa diambil melalui jalur yang kalau aku sadar, makanya akhirnya harus dibius sama dokter, tidur karena bakal sakit diambil. Akhirnya setelah diambil, ditanya mau pakai yang hormonal lagi atau non hormonal. Nah aku maunya yang non hormonal karena kayak pengen ngerasain datang bulan lagi gitu. Nah sebenarnya aku cocok aja sama yang hormonal itu. Nah pas selesai aku ganti, tidur pas bangun, besoknya habis olahraga aku langsung kayak mau pingsan gitu kan, karena pendarahannya pas ke toilet banyak banget. Yang kan kalau orang pendarahan banyak tuh bikin lemes ya, lemes sampai kayak punang-punang. Akhirnya sama dokter disuruh bed rest dan katanya itu nggak ada masalah karena memang perpindahan dari namanya 6 tahun nggak datang bulan, gimana sih, pasti kayak yang perempuan tahu ya rasa sakitnya dan pegelnya itu, badan kayak digebukin orang-orang gitu. Tapi alhamdulillah setelah hari kelima pendarahan itu selesai, tiba-tiba di hari kelima kok aku sesak napas, flu, batuk, parah gitu, sampai aku nggak bisa napas. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, udah selesai pendarahan, dia baru selesai, tiba-tiba divonis aku kena sinusitis. Nah sinusitisnya itu udah parah banget sampai, dan kenapa aku kaget ada sinusitis karena seumur hidup aku nggak pernah namanya ada sinusitis, baru ini gitu. Cuma dulu dokter pernah bilang hidungku tuh kan asli dari lahirnya agak miring kan, ini kemungkinan kamu bakal bisa sinusitis, tapi sampai aku gede tuh nggak pernah. Nah baru hari ini ternyata dibilang sinusitis. Nah itu di sini tuh udah banyak banget, udah penuh di pipi, di hidung, di dahi, sama di mata. Nah akhirnya dirawat, terus diharuskan untuk dioperasi. Nah aku keluar dari rumah sakit dulu karena pengen cari opsi-opsi lain. Nah ternyata kemarin pas aku ke dokter gigi, dokternya bilang itu salah satunya tuh karena gusiku ada yang rusak, jadi bisa disedot lewat gusi. Jadi kemarin 3 hari yang lalu dirobek, disedot lah, itu nanahnya keluar semua dari pipi. Aduh ternyata sinus tuh efeknya kita pikir kan nggak akan separah itu ya. Habis selesai itu aku langsung bisa napas lega. Cuma memang masih ada sisa di pipi kanan, di hidung, sama di dekat mata. Itu harus dioperasi. Tapi kan dokter coba dulu minum obat selama 2 minggu. Kalau memang itu berkurang ya nggak perlu dioperasi, tapi kalau itu nggak berkurang harus dioperasi. Nah sekarang ini agak susah ngomong dan masih miring karena masih ada faktor bengkaknya, kan baru 2 hari yang lalu disedot, jadi ngomong masih bengkak, jahitan juga masih perih, jadi minum painkiller terus gitu. Jadi ya bed rest bertubi-tubi gara-gara dari pendarahan, terus tiba-tiba aku sakit yang drop banget itu gitu sih. Karena ada ke Singapura itu untuk berobat yang mana? Oh kalau ke Singapura memang enggak lah, di Indonesia udah bagus-bagus ya. Jadi aku ngerasa memang mau ke Singapura akhir bulan ini tuh udah dari 2 bulan yang lalu. Memang mau bawa Mas Anang sama aku buat check up keseluruhan. Jadi nggak ada hubungannya sama ini sih sebenarnya. Cuma pas ada permasalahan ini yang mungkin nanti sekalian bisa, kan namanya gini, cari second opinion ya, yang beberapa dokter kan nggak apa juga, supaya aku bisa lebih yakin dioperasi apa enggak, karena operasinya kan dibelek di hidung kalau nggak salah atau gimana, kan agak takut juga ya. Kalau kemarin dari dalam gigi tuh kenapa aku iyain, karena udah terlalu nggak bisa napas, itu terlalu banyak sampai penuh di pipi kalau dilihat dari gambar ronsennya, dan sudah mengganggu banget. Dan alhamdulillah bisa diambil dari robekan gusi sama tulangnya. Itu kayak kemarin bedah kecil gitu pas dikerjain, alhamdulillah bisa. Nah
Tapi yang lain-lainnya ini kan kalau nggak diambil atau misalnya bisa pakai obat, mudah-mudahan ini lihat 2 minggu sambil aku juga aku puntur juga, aku apapun pengobatan yang bisa menyembuhkan di luar operasi aku lakuin sekarang. Suara apa sih sampai akhirnya dioperasi? Aku tuh jam 2 malam jadi sesak napas banget. Terus aku pikir, terus timku semua, oh itu akibat spiral bun. Masa akibat pendarahan sampai sesak napas, kayaknya nggak nyambung gitu. Oh apa karena aku flu sama batuk mungkin. Tapi biasa aku flu sama batuk kan kayak mampet doang kan. Ini tuh sesak sampai aku akhirnya keluar dari tidur di kamar, keluar ke ruang tamu. Nah dari ruang tamu aku buka jendela supaya bisa napas, terus badai kan, lagi hujan kenceng banget, aku tutup lagi, makin gak bisa napas. Aku bilang sama Nanang, kayaknya kalau gak ke rumah sakit nih aku takut nih gitu. Akhirnya Mas Nanang majel bawa ke rumah sakit, benar di ronsen pas dicek paru-paru bersih. Nah mungkin karena aku nih punya autoimun, jadi terus aku juga dulu kan pernah kena meningitis di 2012. Ternyata sinus tuh bisa larinya ke komplikasi kemana-mana. Jadi sebelum aku sakit yang lebih jauh lagi, mending disembuhin dulu. Dan untungnya bisa, walaupun udah penuh banget di sebelah pipi kiri, alhamdulillah kemarin udah kesedot sih. Cuma waktu itu rasanya memang sesak banget dan ini karena daya tahan tubuhku tuh nggak terlalu bagus ya, jadi karena ada sakit, jadi sedikit sakit yang lain tuh jadi gampang terapa ya, gampang, jadi tiba-tiba kayak langsung parah gitu. Tapi ya aku kayak udah biasa gitu, kayak udah biasa denger sakit ini sakit itu, jadi kayak udah yang ya udahlah jalanin aja. Kan nggak punya riwayat sinus kronis, kenapa kemarin dokter menyatakan sinus kronis awalnya gimana? Aku juga nggak tahu kenapa aku tiba-tiba dulu waktu aku SMP aku sempat cek sinus, terus dokter cek nggak ada sinus, cuma ya hidung aku tuh sedikit miring, memang ya namanya tulang ya kan nggak bisa diapa-apain kan, jadi karena sedikit miring kemungkinan kamu tuh gedenya akan sinus katanya. Tapi nggak sinus itu sampai aku gede, sampai sekarang baru tiba-tiba sinus gitu. Makanya aku juga bingung apakah karena tulang, tapi kata dokter gigi kemarin karena dari gigi ada infeksi gitu, jadi kemana-mana. Tapi kata dokter sinusnya, dokter THT, nggak mungkin dari gigi doang, karena kalau dari gigi dia cuma ada di pipi karena bersinggungan langsung dengan gusi. Tapi ini ada di mata, di hidung, sama sedikit di dahi juga. Jadi itu yang takutnya kalau penuh kan bisa ya ke kepala, ke sesek, ke apa gitu. Yang sebelah kanan sendiri gimana? Yang sebelah kanan mungkin nanti minggu depan, karena ini masih sakit banget ya. Terus aku mikir ada launching aksi, kalau aku dua-duanya aku kerjain tuh kayak takut nggak bisa datang launching, terus kayak sakit banget gitu. Jadi aku pikir satu-satu dulu, karena yang penuh banget kayak di gambar ronsennya tuh sampai bener-bener nggak ada celah dikit pun di pipi aku selain si nanah itu. Jadi kemarin dibersihin tuh aku kayak nafasnya lega banget. Bun, sedikit menegaskan lagi Bun, kalau untuk sakit saluran pernapasan itu berarti dari efek operasi spiral itu ya Bun? Enggak. Dipikirnya jadi pada saat aku flu, batuk, sama aku sesek, dipikir gara-gara spiral. Jadi aku nanya kenapa aku sesek ya. Seorang orang sekitarku, mungkin gara-gara udah 7 tahun, 6 tahun nggak haid, terus pendarahan jadi kemana-mana kali. Tapi aku mikir kayaknya nggak mungkin gitu. Cuma karena waktunya bersamaan, jadi kita kan namanya ganti ya, akhirnya dari macam-macam itu gitu. Nah akhirnya pas ke rumah sakit ternyata nggak ada hubungannya sama pendarahan ya sinus ya sinus. Bu, jadi bed rest 2 minggu, sesak turun berat badan kata Mas Anang, rahangnya sampai Iya, turunnya. emang nafsu banget. Sampai sekarang aku tuh masih hilang rasa. Jadi yang paling menderitanya aku tuh sekarang sudah membaik semenjak yang di pipi diambil. Aku sudah mulai bisa sedikit nyium, sedikit ngerasain makanan, tapi belum pulih total gitu. Nah yang kemarin aku 2 minggu tuh kenapa berat badan turun, karena cuma bisa makan bubur, cuma bisa itu pun nggak ada rasa, cuma aku paksa karena lambungku udah mulai sakit kan. Terus aku 3 hari yang lalu jatuh, mungkin gara-gara 2 minggu nggak ada asupan yang benar, naik di Cinere, bangun tidur, habis selesai liwetan yang disurprisein, aku bangun tidur, itu aku tiba-tiba blank, kayak hitam gelap. Jadi kalau gelap kan jatuh, tapi untungnya nggak pingsan, untungnya kepala juga nggak kena. Jadi pas jatuh, tapi aku langsung ada lagi gitu, kayak orang gelap, tiba-tiba berapa detik terus ada lagi gitu.
waduh aku langsung panik kan gitu, jadi aku paksa makan walaupun gak ada rasa, aku paksa terus. Cuma ini tiba-tiba diambil, dijahit, ada jahit berapa jahitan ini, jadi nggak bisa makan lagi sekarang. Jadi kayak makannya benar-benar nggak sebelah kanan doang, rasa pun belum lagi seutuhnya. Ya nggak dalam maksudnya. Cairan tapi namanya bukan cairan biasa ya punya Bukan kan, saya cairan sinusnya tuh kan ternyata udah lama numpuk penuh jadi nanah. Jadi kemarin ada tuh di dokter Devia pas diambil gitu, udah ngeliatnya aku pas ngeliat video kan aku nggak bisa lihat kan, ternyata itu di bedah mulut. Cuma dokternya nggak bilang, pokoknya udah kamu diam, disuntik injeksi biar kebal. Dia aku nggak ngerasa sebelah, jadi pas dia kayak operasi bedah mulut itu ya nggak ada rasa, udahannya nggak ngerasa, sakit banget. Dia minum painkiller pun jadi sering yang akan sakit juga kan, pengobatannya gimana sih anak-anak kan juga Ya. masih butuh support dari Aku tuh mungkin beruntung di bagian yang lain tapi kurang beruntung di kesehatan ya. Tapi ya aku nggak pernah maksudnya kayak oh ya Allah kenapa harus begini, kenapa gitu, tuh enggak sih. Maksudnya aku ya namanya manusia kan cobaannya beda-beda. Mungkin orang lain cobaannya apa, aku cobaannya alhamdulillah keluarganya baik-baik aja, punya anak yang luar biasa empat-empatnya. Tapi ya dalam segi kesehatan kurang beruntung. Dimulai memang dari aku SMA tuh gampang banget kayak pingsan, tapi dulu nggak tahu penyakitnya apa. Ternyata di 2012 tuh aku kena meningitis, terus alhamdulillah sembuh. Terus tiba-tiba 2 tahun lagi ada lagi sakit ini, 2 tahun lagi sakit ini, tahun depan. Jadi aku tuh kayak sekarang udah biasa, udah kayak tiba-tiba didiagnosa apa tuh udah kayak yang berat aja udah aku laluin gitu. Jadi yang sekarang aku kayak lebih kejar. Cuma memang mau coba pengobatan yang lain sih, nggak mau yang apa-apa operasi, apa-apa tindakan gitu. Aku mau coba kayak akupuntur atau misalnya pengobatan terapi lain, karena banyak banget yang sayang udah ngasih support sampai ngasih tahu juga bunda kesini deh, coba kesini. Teman-teman juga ngasih tahu untuk cobain pengobatan tradisional lainnya, mudah-mudahan sih bisa membantu juga gitu. Jadi kadang-kadang aku malu sih, makanya kadang-kadang tuh suka malu kayak ini orang dikit-dikit beritanya sakit, dikit-dikit beritanya sakit gitu. Tapi ya udah mau gimana, namanya manusia ya, mungkin ada cobaannya di kesehatan. Cuma aku selalu berjuang supaya aku tetap sehat, karena kan anak juga masih kecil. Terus Arsi tuh setiap kali aku sakit kayak semuanya tuh sedih, Arsi juga. Jadi kayak harus sehat itu kan juga harus dari dalam tubuh kita ya, yang berjuang gitu, yang jangan kalau misalnya sakit dialemin gitu. Tapi kemarin tuh 2 minggu sampai nggak bisa bangun karena selemes itu dan sesakit itu gitu. Jadi sekarang ini udah mulai bisa aktivitas lagi ya aku, pokoknya makan nih walaupun nggak ada rasa, tapi yang nggak bisa dibohongin jadi berat badannya turun terus. Cuma turunnya nggak sehat, bukan diet kan, turunnya yang karena nggak bisa merasa makan banyak mual.